Setelah kemarin membahas tentang saham bonus ya di BRPT, di video kali ini akan membahas salah satu mata acara juga yang akan dilakukan di RUPSLB-nya di tanggal 9 November. Apa itu? Oke, kita simak ulasannya dan apakah menarik? Apakah menarik? Kita ulas ya bersama-sama. Ada RUPSLB yang dilakukan oleh BRPT nantinya di 9 Desember, 9 Desember di ballroom mereka ya, ruang auditorium mereka di Wisma Barito Pasifik. Video kemarin tadi malam udah membahas tentang saham bonus, menarik apa enggak, bisa dicek di videonya. Yang kedua, pembahasan ini adalah tentang persetujuan atas rencana perseroan untuk mengambil bagian saham di dalam entitas anak dengan cara in-bank. Nah, ini apa nih? Nah, ini telah dijelaskan juga di keterbukaan informasi pada tanggal 2 November. Ini sudah sempat sekilas saya baca. Nah, ini akan kita bahas. Ini keterbukaan informasi BRPT sehubungan dengan transaksi in-bank. Oke, ini penjelasannya. Nah, ini akan saya lanjut ke sini. Oke. Transaksi in-bank ini melibatkan afiliasi perseroan. Afiliasi itu maksudnya ya masih ada hubungan lah ya. Dan rincian mengenai pihak afiliasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di keterbukaan informasi ini. Oke. Latar belakang, alasan dan manfaat dilakukan transaksi in-bank. Ini sejalan dengan visi perseroan terus membangun kegiatan di sektor energi terbarukan. Perseroan merasa perlu mereorganisasi struktur perusahaan yang bernaung di dalam grup perseroan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan bergerak di sektor energi terbarukan. Ini jelas ya, berarti mereka ada tujuan untuk long. Kenapa long? Kan ini mengembangkan kegiatan di sektor. Mengembangkan. Kalau mengembangkan pasti tidak 1-2 tahun lah. Tuh. Untuk itu, perseroan menyiapkan brand ini nama perusahaannya sebagai entitas dalam negeri yang akan menaungi kepemilikan aset di sektor energi terbarukan. Nah, ini jelas nih. Dengan adanya restrukturisasi melalui brand, perseroan berharap dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas, terus membangun kegiatan sektor terbarukan dalam negeri dan lain-lain. Nah, ini jelas ya. Objek transaksi in-bank adalah seluruh saham milik perseroan dan GA di dalam SEGHPL yang masing-masing mewakili 66,7 dan 33 dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL akan di-in-bankkan secara keseluruhan ke dalam brand. Nah, ini jadi gini, skemanya itu seperti ini saya bikin kotak dulu lah. Ini skemanya adalah seperti ini. Nah, ini brand. Ini adalah brand. BRPT akan membentuk brand. Nama perusahaannya brand lah. Terus ini ada dua. Ada dua di sini dan di sini. Yaitu di sini namanya apa tadi? SEGHPL. Nah, yang di sini namanya GA. Nah, ini SEGHPL dan GA. Nah, ini dan adapun transaksi ini nilainya gila banget nih. Nilainya adalah 19 triliun 463 miliar. Ini nominalnya gede banget nih. Gede banget. Dan ini susunannya akan jadinya adalah seperti ini. Dimana nah ini brand, ini perseroan dan GA ya. Perseroan ini akan diwakili oleh SAGHPL masing-masing perseroan dan GA. Jadi ini brand. Ini ada bawahnya itu SEGHPL dan masing-masingnya ada perseroan dan GA. Itu sih. Nah, ini berarti ininya gini. Sorry. Ini kayak gini. Ini ada lagi. Nah, ini SEGHPL. Nah, dan ini perseroan. Dan ini adalah si GA itu sendiri.
Nah, SGA itu apa, SEGHPL itu apa, ini ada penjelasannya di sini ya. Di sini ada penjelasannya. SEGHPL ini adalah Star Energy Group Holding Pte Ltd. Kalau si GA sendiri adalah ini di sini ada sih Grand Era Energy Pte Ltd. Itu sih. Nah, ini dijelaskan jelas bahwa ini memang ada hubungannya adalah dengan akuisisi sih. Objek penilaian nilai pasar atas 100% telah diterbitkan oleh SEGHPL yang dimiliki oleh perseroan dan GA. Jelas ya tadi. Jadi brand di bawahnya adalah SEGHPL, di bawahnya lagi adalah perseroan dan GA itu sendiri. Nah, perseroan ini kan punya porsi yang lumayan besar tadi. Porsinya adalah sebesar 66%. 66%. Dan si siapa ini? SAGHPL ini kan adalah perusahaan domisili di Singapura. Domisili di Singapura ya, bidangnya adalah investment holding ya. Jadi perusahaan holding. Sedangkan di atasnya SEGHPL ini kan adalah si brand itu tadi yang didirikan tanggal 2018 yang di Jakarta, bertempat di ini, tempat di Jakarta. Kegiatan usahanya adalah aktivitas perusahaan holding, konsultasi manajemen lainnya, dan pembangkit tenaga listrik dan perusahaan tenaga panas bumi. Ini kan energi terbarukan sih. Itu. Jadi itu alurnya ya, alur dari skema dari apa sih hubungan dari si Barito Pacific, si GA, si SEGHPL, dan si brand itu sendiri. Nah, hubungannya tuh seperti apa? Hubungannya terlihat jelas di skema ini. Ini sih, dan si perseroan ini kan punya banyak sih, punya 66% ya, punya mayoritas, dengan si GA ini 33%. Tuh, sedangkan nah ini SEGHPL ini punya 100% dari brand. Itu sih. Jadi kendali penuh tetap ada di BRPT itu sendiri sih. Itu dan ini dijelaskan juga ya. Dijelaskan juga tujuannya ya. Ini dijelaskan di sini adalah dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas terus mengembangkan kegiatan di sektor energi terbarukan di dalam negeri. That's why mereka membuat yang namanya perusahaan yang baru, yaitu brand ini sendiri yang berlokasi atau bertempat di Indonesia itu sendiri ya, di Jakarta. Itu sih. Itu yang membuat adanya pengembangan lagi ya dari si BRPT ini sendiri, which is good dan sangatlah menarik untuk secara long ya, Cuman yang akan jadi PR adalah nominal transaksinya. Nominal transaksinya ini adalah yang sangat besar sekali ya, yaitu 19 triliun. 19 triliun ya, 19 triliun, dan ini dilakukan saat kurs dolarnya lagi tinggi-tingginya. Nah, ini kan jadi warning tersendiri untuk perusahaan dari si BRPT sendiri. Nah, sedangkan BRPT sendiri kondisinya ini hutangnya itu berapa sih? Total debt-nya itu 53 miliar ya, totalnya. Total dari hutangnya itu 53 miliar, cash-nya tuh 23. Jadi banyak ya, masih banyak sih. Dan hutang apakah pembelian ini menggunakan duit hutang dan lain-lain, nah itu kan perlu ditanyakan kembali sih. So far ini adalah transaksi afiliasi, transaksi yang masih ada hubungannya dengan perseroan dan anak perusahaan terutama. Jadi ini adalah hal secara short term kurang oke, tapi secara in the long term ini perusahaan yang bagus, dia masih mau berkembang, terutama melirik bisnis energi terbarukan sih. Itu yang jadi concern-nya, dan harusnya ini akan menjadi perusahaan yang oke nantinya di atas 2030 sih. 2030. Melihat juga Barito Pacific dan TPIA ya. Prayoga Pangestu ini sangatlah memaintenance banget ya si BRPT dan TPIA, dan memaintenance harga sahamnya juga. Itu yang perlu teman-teman dan kita semua harus aware lah akan hal itu. Jadi kemungkinan perusahaan ini juga akan dipoles lebih cakep, lebih bagus nantinya. Oke, mungkin itu ya tentang transaksi ini, dan so far nanti kemungkinan besar pasti akan disetujui lah oleh perseroan
oleh pemegang saham nanti di RUPSLB di awal Desember nanti pastinya akan banyak disetujuinya sih dibandingkan ditolaknya sih, karena ini tujuannya untuk long term ya. Oke, untuk BRPT-nya sendiri secara short ini seperti ini secara teknikal, dan juga tadi kemarin kita kan sudah membahas tentang saham bonus ya, mungkin mentok-mentok kalaupun dia saham ini naik ya akan ke 900 sih. Setelah itu mungkin akan anjlok. Mungkin akan bermain di range kotak ini. Bermain di range kotak biru sih. Mungkin akan di situ menurut saya untuk si BRPT. Oke, so far perusahaan ini akan menarik banget setelah adanya transaksi ini, tapi kembali lagi harganya sekarang kurang oke sih, jujur aja secara itu kurang oke. Akan menarik nanti kalau harganya turun lah di bawah 500, akan sangat menarik banget untuk si BRPT itu sendiri. Karena ini perusahaan mungkin akan menjadi perusahaan yang punya ciri yang berbeda ya dari sektor komoditas yang lain, karena ini kan energi terbarukan sih. Oke, saya berharapnya seperti itu, dan untuk long perusahaan ini punya masa depan yang oke sih. Jadi tentang transaksi ini secara short term kurang oke, tetapi secara long terutama di atas 2030 ini perusahaan bagus sih untuk ekspansi. Oke, mungkin itu pembahasan tentang BRPT. Jadi lebih ke mawas diri aja sih jika ada guncangan-guncangan yang terjadi. Ini tuh karena tujuannya memang untuk transaksi tadi 19 triliun. Oke, pembahasan tentang BRPT mungkin itu cukup, dan so far tadi bisa dikatakan dari kemarin ya saham bonus secara short menarik, tapi ini secara yang ini kondisinya secara long menarik. Jadi bisa dikatakan mix, dan mungkin akan ada ya perguncangan sedikit lah setelah exit dari saham bonus dan juga setelah transaksi. Oke, kondisinya sekarang secara saya pribadi kurang oke ya, secara harga. Jadi saya akan menawar lagi, apalagi kalau di bawah 500 akan sangat menarik untuk BRPT. Melihat juga Pak Prayogo Bangis tuh suka mengkoleksi saham. Oke, mungkin itu pembahasan tentang BRPT, tentang transaksi inbrank ya, tentang transaksi inbrank yang bukan menggunakan sih, yang nominalnya mencapai 19 triliun secara long menarik. Oke, mungkin itu see you on the next video. Bye bye.